kita. Mari sama-sama nyanyikan. Come on, Army of God. Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Lift your voice, move your body. Lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Lift your voice. Are you ready? 1, 2, 3. Batas dalam hadirat Tuhan, Army of God katakan amin. Kami bersukacita atas Engkau Tuhan. Karyamu mempesona, Kau angkatku dari kelam kasih-Mu. Yes God, dimanapun kami berada, Kau buang semua gelisah. Angkat tanganmu, bersatu lagu baru. Yes God. Are you ready? Are you God? 1, 2, 3, let's go. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Kami mau menari bagimu. Di hadapan-Mu Yesus, sukacita Tuhan berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Kau Allah Maha hadir Tuhan. Yes God. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam kasih tulus, memberi warna. Oh, Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu bersuara. Kau taruh lagu pada hatiku. Kami bersorak sebab Engkau baik. Kami mau bernyanyi bagimu. Mengalir pujian bagimu, oh sukacita Amin. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Army of God, semua bisa ikuti gayanya kita. Yes God. Are you ready? Semua yang di rumah bisa ikuti gayanya kita, amin. Yes God, we praise You in this place. Sama-sama, we worship You God. Angkat kedua tanganmu, let's sing for Jesus. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala.
Sebarkan api revival dimanapun kalian berada. Katakan nyalakan apimu. Sama-sama tepuk tangannya, of God. Here we go, come on.
terima kasih kami bisa memuji Engkau. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk menyembah-Mu. Mari Army of God bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Kau ada di setiap tempat kami berada Tuhan. And we worship You. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Yes Tuhan. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jaga kami. Sebab Kau Rapaku dan Rajaku, Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Mari sama-sama berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari nyanyikan bersama-sama. Ku dengar tentang-Mu, yes God. Oh, ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku. Katakan Immanuel.
haus dan lapar, katakan terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Katakan ku tak mau, ku tak mampu. Ku tak mau. Dengarkan isi hati kami Tuhan. Jauh darimu. Sekali lagi katakan pada Tuhan, ku tak mau. Ku tak mau, ku tak mampu. Mampu jauh darimu. Mari nyanyikan syukur di hadapan Tuhan. Mari masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi.
lagi dong dengan lebih antusias. Shalom Army of God. Sangat merindukan teman-teman yang berada dimanapun kalian berada. Sangat merindukan kalian untuk bisa berkumpul-kumpul. Sekali lagi beribadah di tempat ini, dimanapun kalian berada. Saya harap untuk bisa tetap terkonek satu dengan yang lainnya. Terkonek dengan pemimpin rohani maupun dengan teman-teman CG Anda. Oke? Oke, tetap stay connected with God, stay connected with people. Nah teman-teman, untuk pengumuman selama berjalan ini, jadi teman-teman yang berada dimanapun kalian berada, kita akan tetap CG. Yang antusias dengan CG dimanapun kalian berada bisa lambaikan tangannya. Oke, teman-teman, jadi minggu berjalan ini kita tetap CG via online. Ya, jadi kita akan tetap CG seperti luar biasanya secara online. Jadi pastikan teman-teman tidak ada yang terlewatkan. Nah, dan kemudian untuk ibadah minggu depan, tanggal 10 Mei masih dilaksanakan secara streaming. Jadi teman-teman bisa mengakses link di gms.church/streaming dan kemudian pilih regional Sulam Papua. Ya, jadi teman-teman kita tetap seperti luar biasanya, tetap ibadah di hari Minggu secara live streaming. Sekali lagi dengan link gms.church/streaming dan pilih regional Sulam Papua. Oke? Dan kemudian untuk minggu depannya kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi untuk anggur perjamuan dapat diambil di pengembalaan masing-masing. Jadi nanti bisa terhubung dengan pengembalaan teman-teman untuk mendapatkan anggur perjamuan di minggu depan. Ya, oke teman-teman bisa mempersiapkan persembahan dan persepuluhannya. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Jadi untuk teman-teman bisa memberikan persembahan dan persepuluhan lewat nomor rekening yang tertera di bawah ini. Oke ya, bisa dimengerti ya. Oke teman-teman, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Allah kita. Saya undang untuk semuanya, mari bangkit berdiri. Dan mari kita bawa hati kita yang terbaik buat Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sungguh tidak pernah habis kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur untuk semuanya Tuhan. Dan hari ini, saat ini kami mempersiapkan yang terbaik buat Allah kami. Dengan memberikan persembahan dan persepuluhan. Biarlah Engkau Allah yang menerima apa yang kami berikan Tuhan. Dari hati kami yang mengasihi Engkau. Berkati setiap teman-teman yang memberikan. Biarkan berkat yang terbaik tercurah atas kehidupan mereka Tuhan. Berkati studi mereka, biarlah Tuhan buat berhasil. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, biarlah Tuhan buat berhasil. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati apapun yang mereka usahakan di dalam Tuhan, biarlah Tuhan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami dan kami siap memberi. Untuk teman-teman Army of God yang siap untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, mari sama-sama katakan amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, berbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini.
kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi ya. Kami rindu hadirat-Mu, jamah setiap kami Tuhan. Jesus, I
terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan. Kami tahu hidup kami yang ada saat ini adalah sempurna karena semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami masih kuat, kami masih sehat, dan kami tahu segala sesuatu yang kami masih hidupi hari ini dan kami hidup, itu semua karena tangan Tuhan. Itu semua karena kemurahan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang bersabda, biarlah Engkau yang menerangkan segala hikmat, Engkau yang memberikan segala kami pengetahuan. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu ini ya Tuhan, firman-Mu ini bisa kami hidupi, bisa kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami terus berbuah, kami terus mengalami perubahan hidup. Sehingga setiap apa yang Kau percayakan hari ini dalam hidup kami gak sia-siakan, tetapi kami bawa justru makin maksimal di tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, ini hidup kami, berkati setiap AOG di seluruh Indonesia, berkati kami setiap AOG yang ada di regional Sulam, Papua, dimanapun kami berada. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan dan kami tahu hadirat Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Kami tahu dari tempat ini kami memuji Tuhan, akan sampai hadiratnya sampai ke rumah-rumah sebab Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada ya Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Dalam nama Yesus. Halo, apa kabar semuanya? Saya rasa bahwa sudah lama kita nggak ketemu, kita nggak worship bareng, kita nggak praise bareng, terus kita juga udah lama kita nggak berfellowship dalam hadirat Tuhan dalam meeting-meeting AOG kita, meeting-meeting CG kita secara langsung. Dan saya tahu bahwa rasa rindu ini betul-betul tidak bisa ditahan lagi. Jadi kita doakan sama-sama supaya nanti setelah wabah ini, setelah segala sesuatu yang terjadi saat ini selesai, kita betul-betul pelihara iman kita, pelihara setiap spiritual kita, supaya ketika kita ketemu kita bisa saling memperlengkapi, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi ayo teman-teman terus terhubung kita satu dengan yang lain melalui setiap kegiatan online kita. Miss you dan katakan kiri kanan, semangat, tetap semangat sebab Tuhan menyertai. Haleluya, amin. Nah, mari kita belajar sesuatu di hari ini dan saya tahu bahwa kita semua dimanapun kita berada, anak-anak AOG itu harus terus tumbuh. Kita tidak boleh stagnan, kita nggak boleh berdiam diri, tetapi kita terus tumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk berbuah, kita dipanggil untuk terus mengerjakan keselamatan kita. Jadi gak fair dan gak boleh kalau ada anak-anak AOG yang kerohaniannya itu stagnan atau diam di tempat. Tetapi ayo kita asah kemampuan kita asah setiap kerohanian kita asah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, terutama kita di rumah saat ini. Jadi ayo teman-teman, saya rindu dan kita semua gembala TL, kami juga rindu untuk melihat kemenangan-kemenangan Anda di rumah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada di rumah. Amin. Nah, mari sama-sama kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9 ya. Kita buka sama-sama dalam Kisah Rasul 20 sekali lagi. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Judulnya adalah Dari Makedonia ke Troas. Ayat yang ke-9 dikatakan seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur, lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika dia diangkat orang, ia sudah mati. Nah, saya pengen jelaskan ayat ini dulu. Jadi ayat ini berbicara di mana Paulus itu memberitakan firman Tuhan. Paulus memberitakan berita keselamatan. Jadi dia berkeliling dunia, berkeliling untuk memberitakan firman Tuhan. Sampai titik dari Makedonia dia ke Troas. Nah, di Troas di sana Paulus mengadakan sebuah meeting besar, sebuah perjumpaan dengan seluruh jemaat dan juga para leader yang ada. Di mana mereka itu terletak di lantai 3, di atas di gedung di lantai 3 dan di situ ada pertemuan raya. Nah, yang menarik perhatian di sini adalah seorang muda bernama Eutikus. Eutikus itu dikatakan di Alkitab dia duduk di jendela. Ketika dia duduk di jendela, dia tertidur lelap terus jatuh. Ketika dia jatuh, maka sampai ke tanah dia sudah mati. Ya. Dia meninggal dunia. Nah, yang perlu kita ketahui itu begini teman-teman.
Tahukah kita bahwa hari ini memang kondisi saat ini membuat kita itu nggak bisa apa-apa. Ya kita cuman diam di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Dan aktivitasnya kita ya paling tidak cuma di rumah doang. Nah tetapi yang perlu kita hati-hati atau kita perlu waspadai adalah bagaimana ketika kita itu berada di rumah. Atau kita berada di zona nyaman. Di zona nyaman ini menceritakan apa? Bayangkan di lantai 3 itu ruangan pasti besar bukan? Itu semua orang berkumpul. Tetapi kenapa sih Eutikus memilih duduk di atas jendela? Kira-kira kita bisa berpikir gak? Why? Kenapa Eutikus bisa memilih duduk di atas jendela? Padahal semua orang itu bisa duduk di mana aja. Ya, mereka duduk semua di mana aja dengan teratur. Tapi kenapa Eutikus memilih duduk di atas jendela? Kenapa? Karena Eutikus mencari zona nyaman. Eutikus berpikir dengan duduk di atas jendela dia bisa menerima angin sepoi-sepoi. Ya, angin sepoi-sepoi tempat yang teraman, tempat yang terbaik bagi dia ya adalah di jendela. Sehingga dia tidak tahu bahwa ketika dia di jendela timbullah ngantuk. Dia katakan di Alkitab dia mulai mengantuk, terlelap dan dia jatuh. Sampai ke tanah dia telah meninggal. Nah yang perlu kita waspadai teman-teman adalah hati-hati ketika kita di zona nyaman. Hati-hati kalau saat ini kita berada di rumah dan kita malah nyaman di rumah kita. Kita tidak melakukan apa-apa, kerohanian juga kita biasa-biasa. Hubungan kita sesama CG pun kita ya kita sekedar berhubungan tetapi maksudnya hubungan yang biasa-biasa aja. Kita ya sudah CG kita berhubungan, kalau nggak ada CG ya kita nggak usah kontek-kontekan, nggak bisa begitu teman-teman. Yang perlu kita waspadai pertama adalah setiap AOG di rumah pastikan bahwa kita tidak di zona nyaman. Kenapa tidak di zona nyaman? Karena kalau kita di zona nyaman itu bisa membunuh kita. Demikian Eutikus, kenapa dia memilih tempat di atas jendela? Karena dia mencari tempat yang nyaman untuk dia duduki. Tetapi ternyata zona nyaman yang diduduki adalah zona nyaman yang membuat dia terjatuh, akhirnya dia mati. Nah tahukah kita bahwa hati-hati dengan zona nyamannya kita. Karena zona nyamannya kita itu tidak bisa membawa kita kemana-mana. Tetapi justru membuat kita diam di tempat. Dan bahkan tidak bisa maju, malah makin mundur. Nah jadi teman-teman semua saya tahu bahwa kita semua ada di rumah AOG di seluruh Indonesia kita ada di rumah. Kita ada yang di kos juga, ada bahkan yang sudah pulang kampung. Tetapi pastikan bahwa ketika kita di rumah, kita di kos dan juga kita ada di kampungnya kita, pastikan kita tidak berada di zona nyaman. Karena ketika kita masuk di zona nyaman, maka zona nyaman itu akan membunuh kita. Yang paling buruk dari semua itu adalah kita nggak kemana-mana teman-teman. Tetapi justru membuat iman kita, skill kita itu makin merosot. Nah teman-teman, jadi ayo kita sama-sama punyalah hati kayak Paulus. Paulus itu berjalan dari Makedonia ke Troas, terus dikatakan di Alkitab bahwa dia pun akan melanjutkan perjalanannya. Jadi bayangkan ketika Paulus begitu, saya tahu dia pasti lelah, dia berjalan begitu rupa, dia naik transportasi, ya transportasi zaman dulu apa sih paling kuda, kapal, ya kan, sisanya adalah jalan kaki. Nah ketika dia berjalan kaki, dia itu terus memberitakan firman Tuhan, dia bisa menjaga apinya. Tetapi sampai titik ketemu ketika dia sampai di Troas, dia tiba di Troas, ini yang menarik hati adalah sekali lagi adalah Eutikus. Nah kita hari ini kita belajar bagaimana kita terus menjaga api rohani kita, supaya kita jangan kayak Eutikus, kita duduk di zona nyaman, terlelap dan terus kita jatuh dan mati. Ya, tapi ayo anak AOG dimanapun kita berada, bangkitkan imanmu, bangkitkan hatimu, bangkitkan spiritualmu. Untuk kita sama-sama bertumbuh dan kita berbuah. Kita nggak mengalami stagnan atau kita tidak mengalami diam di tempat dan kita nggak kemana-mana. Yang setuju katakan amin. Halo amin. Ya, ayo kita lanjut. Nah, dari soal Eutikus ini kita harus belajar tentang bagaimana kita menjaga api spiritualnya kita. Bagaimana kita menjaga api kebangunan rohaninya kita. Yang pertama adalah kita harus fokus teman-teman. Belajar dari Eutikus adalah seorang muda yang duduk di jendela. Ketika dia duduk di jendela apa yang terjadi? Dia terlelap. Nah teman-teman tahukah kita bahwa kalau di zona nyaman fokusnya kita itu bisa terganggu. Kita nggak akan bisa fokus seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena kita mulai nyaman. Kenapa? Karena kita mulai merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika itu terjadi maka fokus kita teralihkan. Nah Eutikus ini fokusnya teralihkan. Ketika dia duduk di jendela fokusnya teralihkan. Nah jadi bagaimana kita menjaga api rohani kita? Yang pertama kita fokus. Fokusnya kita kemana? Fokus ke hal-hal yang penting dan berarti untuk kita bangun. Jangan dipertahankan tetapi kita bangun. Kita kembangkan.
sekali lagi bagaimana kita menjaga api kerohanian kita. Yang pertama adalah kita fokus dengan hal-hal yang penting dan berarti untuk kita. Nah saat ini apa yang penting bagi kita? Nah saat ini apa yang sangat-sangat berharga untuk kita. Jangan cuma sekedar dipertahankan tetapi kita kembangkan. Kita pertajam. Ya. Untuk melakukan itu yang perlu adalah begini. Yang hari ini yang jadi fokus kita adalah bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita di segala keadaan, di segala musim, di segala kondisi. Fokusnya kita terus melihat kepada Tuhan. Sehingga kita itu tidak digoncangkan oleh setiap faktor-faktor yang membuat iman kita lemah. Tetapi justru membuat kita makin kuat. Jadi bagaimana? Fokuslah kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangunlah intimasimu dengan Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah fokus bangun hubungan kita dengan sesama kita. Karena itu penting dan berharga. Yang paling penting dan berharga selain daripada uang adalah hubungan kita. Apa yang kita lakukan? Tahukah kita bahwa ketika kita berhubungan dengan sesama kita berhubungan dengan teman-teman CG-nya kita berhubungan dengan setiap anggota gereja kita. Yang terjadi adalah begini teman-teman, ketika kita saling berhubungan, yang terjadi adalah kita ini saling menjaga. Ketika seseorang mulai rasa sendiri, mulai jatuh di area dosa, ketika dia mulai sharing dengan temannya, sharing dengan pemimpin CG-nya, di situ dia mulai dikuatkan bukan? Di situ dia mulai mendapatkan satu iman yang baru. Di situ juga kita bisa saling mendoakan. Jadi teman-teman, fokus kepada apa yang penting dan berharga bagi kita. Jangan sampai api kebangunan rohaninya kita itu malah mati. Malah padam. Jadi apa yang kita lakukan? Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah fokus. Jangan kepada diri kita sendiri. Tetapi kita fokus untuk caring yang lain. Tahukah kita ketika kita meeting online. Ya, ketika kita CG online. Ketika kita ikut ibadah live streaming online, ibadah AOG online. Ternyata kita itu dikuatkan. Ternyata kita itu mendapatkan pengharapan yang baru. Ternyata kita mendapatkan sebuah tambahan iman yang ekstra. Kenapa? Karena dengan berhubungan itu ternyata kita saling menjaga. Nah, ayo teman-teman, saya dorong untuk kita praktekkan area ini. Praktekkan apa? Yang pertama adalah kita jangan menjauhi pertemuan-pertemuan online kita. Kita jangan tidak ikut serta di dalam ibadah-ibadah live streamingnya kita. Kita jangan sampai tidak mengikuti setiap kegiatan online-nya kita di media sosial. Kenapa? Karena itu penting. Tujuannya apa? Tujuannya begini. Ketika kita sendiri, iman kita mulai padam. Terus kita gak bisa cerita ke orang lain. Karena kita gak bisa cerita sebebas kita cerita sama pemimpin kita. Karena di rumah ada orang tua kita dan kita juga belum bisa terbuka dengan setiap apa dari kata hati kita. Yang kita lakukan adalah kita harus untuk menjaga api kita ini harus ikut di dalam setiap pertemuan online-nya kita. Pertemuan online-nya bagaimana? Ada pertemuan CG, ada pertemuan leader, ada juga media sosialnya kita, Insta Live. Kita sering melakukan kegiatan-kegiatan rohani di sana. Ikutlah semua itu. Kenapa kita mengikuti itu? Bukan karena sebuah kewajiban teman-teman. Tetapi sekali lagi ini untuk menjaga kita supaya kita jangan ada di zona nyaman dan kita menjadi orang yang jatuh nanti. Ketika kita jatuh, puji Tuhan kalau kita masih bisa diselamatkan. Tetapi kalau kita nggak bisa diselamatkan bagaimana? Kemana nanti ujung dari hidup kita pasti akan kemana. Jadi teman-teman, ayo kita fokus membangun hal-hal yang penting dan berarti untuk kita. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Prakteknya adalah jangan jauhi setiap pertemuan-pertemuan online-nya kita. Kita fokus dengan pertemuan, libatkan dirimu di sana. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita melibatkan diri, tujuannya adalah supaya kita saling menjaga. Ada yang mulai lemah, dia bisa menceritakan. Sehingga ada yang bisa mendoakan, ada yang bisa memotivasi di sana. Jadi teman-teman, gunanya kita untuk tetap terhubung secara online adalah supaya kita ini saling menjaga. Bukan supaya posisi rohaninya kita, oh karena saya pemimpin, maka saya harus begini, saya harus begitu. Tidak, ini bukan berbicara soal posisi kepemimpinan. Tetapi ini berbicara soal bagaimana caranya kita dan apapun caranya kita untuk kita tetap saling menjaga dan kita saling terhubung. Supaya apa? Supaya kita jangan di zona nyaman, kita tertidur, terlelap, lalu kita jatuh dan kita mati. Halo, amin? Setuju ya? Yang setuju katakan amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita ini bisa menjaga api kebangunan rohani kita. Ya, kita baca sama-sama. Di ayat yang ke-10 dikatakan begini. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Mendekapnya dan berkata, jangan ribut.
sebab ia masih hidup. Sekali lagi, tetapi Paulus turun ke bawah. Dikatakan Paulus yang sementara berkhotbah, yang sementara sharing, yang sementara bercerita, tiba-tiba ada yang jatuh. Ada yang jatuh terus berbunyi buff. Semuanya pasti panik, semuanya teriak, apa itu, siapa yang jatuh, siapa yang mati. Semuanya kacau di sana, situasi itu pasti sementara tegang-tegangnya dan asik-asiknya mereka menyimak Paulus berbicara, Paulus menceritakan bagaimana perjalanannya, bagaimana kemenangan-kemenangan yang dilakukan, bagaimana mujizat-mujizat yang dia kerjakan. Tapi tiba-tiba semua orang terdistract, di mana ada satu orang yang jatuh dan mati. Nah, ketika itu terjadi yang dilakukan apa? Paulus itu turun ke bawah. Dengar teman-teman. Turun ke bawah ini menceritakan bahwa kita ini harus aktif. Kita ini harus menjadi orang yang peka. Kita ini harus menjadi orang yang mencari lebih dahulu. Kenapa? Karena ketika Paulus turun ke bawah, itu menceritakan bagaimana Paulus dengan rendah hati, itu dia turun ke bawah untuk mencari dan melihat siapa yang jatuh. Dengar, merendahkanlah dirinya kita untuk kita ini menjadi orang yang lapar dan haus. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Ayo kita aktif untuk menjaga api rohani kita. Kita gak boleh menjadi orang yang pasif atau hanya menunggu. Tetapi kita aktif. Kita bangkitkan imannya kita, lapar dan hausnya kita untuk kita terus aktif untuk mencari segala sesuatu yang membuat kita terus bertumbuh dengan Tuhan. Nah, dikatakan begini bahwa Paulus turun ke bawah dan dia mendapatkan yang namanya Eutychus ini. Ya, ia merebahkan diri. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Begini, kalau kita lihat baik-baik ketika Paulus mulai turun ke bawah, itu Paulus mulai mencari, bukan? Itu kata aktifnya. Dimana kita turun ke bawah, kita mencari, kita menjadi orang yang aktif. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, semua orang, ayo anak-anak AOG dimanapun kita berada, untuk regional Maluku, Papua, dan juga Sulawesi, ayo kita punya hati yang betul-betul aktif untuk mencari pertumbuhan kita. Aktif untuk mengerjakan setiap pertumbuhan kerohaniannya kita. Kita jangan menjadi orang yang diam dan kita nggak menjadi orang yang justru kita nggak melangkah maju malah kita makin mundur. Nah teman-teman, sekali lagi saya bilang ini bukan karena kita punya posisi leader. Tidak teman-teman, tetapi ini bagaimana supaya kita saling menjaga kita nggak jatuh. Kita saling menjaga terus, kita saling menjaga agar api kerohanian kita makin terus tumbuh. Dan yang kedua ini adalah, ayo kita dengan rendah hati kita mencari, kita aktif. Paulus itu turun ke bawah. Setelah Paulus turun ke bawah, apa yang dilakukan Paulus? Yang dilakukan Paulus adalah, Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu. Dengar kata merebahkan diri, otomatis Paulus itu menindih, ya kan? Menindih orang tersebut. Ketika Paulus menindih orang tersebut, artinya begini, Paulus itu mau merendahkan diri untuk apa ya? Untuk bisa sama rata. Untuk bisa seimbang, untuk bisa sama derajat atau sama posisinya. Tujuannya apa? Tujuannya begini. Saya sih berdoa untuk setiap anak AOG gak ada yang nyaman dan jatuh, apalagi jatuh dalam dosa. Saya berdoa tidak dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kalaupun ada, ya sudah gak apa-apa. Apa yang kita lakukan? Dengar, ini bukan cuma hanya untuk para pemimpin, tapi untuk semua anak-anak AOG di level apapun, kita harus punya kedewasaan rohani. Apa yang kita lakukan? Ketika ada teman CG-nya kita jatuh, ketika ada teman CG kita mulai jauh, yang kita lakukan adalah begini, kita mencari mereka. Kita merendahkan diri, kita cari mereka lebih dahulu, pemimpin cari anak-anak, anak-anak mencari pemimpin, ya sesama sponsor mencari membernya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah begini, kalau mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah mulai terhilang, mereka sudah mulai jauh, yang kita lakukan adalah jangan dulu cepat-cepat menjudge mereka. Kita jangan dulu mengambil posisi aku pemimpin, kamu anak rohani, tidak. Tetapi ambil posisi seorang sahabat yang baik. Lihat yang Paulus kerjakan adalah Paulus merebahkan diri. Artinya bahwa Paulus itu mau sama derajat, mau sama dengan anak tersebut. Paulus mau menjadi seorang yang mau mendengarkan alasannya dulu. Paulus tidak menjadi cepat-cepat orang yang segera langsung mengeluarkan kata-kata judge. Seperti rasain loh. Tetapi Paulus justru merendahkan diri, Paulus merebahkan diri. Dan Paulus mau mendengarkan alasannya. Nah, yang kita lakukan adalah begini, kita mencari kalau yang sudah jatuh dalam dosa ya sudah, yang sudah jauh ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang kita lakukan adalah kita mencari mereka, terus ayo sama-sama kita sharing. Kita sharing, kita dengarkan alasan mereka.
Kita dengarkan keluh kesah mereka, kita dengarkan masalah mereka. Kenapa sih kamu menjauh? Kenapa sih hubunganmu dengan Tuhan mulai rusak? Kenapa sih kamu lakukan area A, B, dan C? Why? Ada apa? Ayo ceritakan. Nah, teman-teman ini penting. Supaya kita ini setiap AOG, kita ini saling terhubung satu dengan yang lain. Jadi untuk menjaga api kerohanian kita, yang pertama adalah kita butuh fokus untuk kerjakan, ya, untuk mengerjakan apa yang menjadi berharga dan penting bagi kita. Ya, prakteknya adalah kita libatkan diri kita dalam setiap pertemuan-pertemuan online-nya kita, baik CG, terus pertemuan leadership online-nya kita, maupun setiap media sosial Instagram-nya kita dan lain-lain tentang ibadah rayanya kita, dan setiap pengembalaan yang dilakukan secara online kita lakukan. Nah, yang kedua adalah kita turun ke bawah. Turun ke bawah dalam arti kata bahwa kita aktif. Kita menjadi orang yang tidak diam, tetapi kita aktif untuk mencari, menjaga api pertumbuhan kita, api rohani kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara adalah, ayo kita saling mencari yuk satu dengan yang lain. Ya, kita mulai saling caring yuk sesama CG-nya kita. Dulu kan aku gak dekat sama si A. Nah, karena sudah musim kita di rumah begini kan kita gak ngapa-ngapain. Ayo kita chatting mereka, kita berikan semangat, kita take care mereka. CGL take care setiap anggota CG-nya, sponsor take care setiap membernya, coaches harus dekat dengan CGL-CGL-nya, harus take care semua teman-teman CG-CG-nya, termasuk TL-TL dan juga gembala. Apa yang kita lakukan adalah kita mencari mereka, kita tanya keadaan mereka, kita tanya kondisi mereka. Terus yang kita kerjakan adalah kita doakan mereka. Nah, dengar, Paulus lakukan ini. Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, dengar, mendekapnya. Dalam arti kata Paulus itu turun ke bawah, dia dapat orang tersebut, dia merebahkan diri, setelah itu dia mendekap. Mendekap apa? Begini teman-teman, kita peluk mereka dengan kasih. Kalau ada yang sudah mulai jauh, ada yang ngerasa sudah tidak diperhatikan malahan, atau ada yang sudah jatuh dalam dosa bahkan, yang kita lakukan adalah kita mendekap mereka dengan kasih, kita peluk mereka dengan kasih. Makanya saya bilang tadi, bahwa kita jangan terburu-buru untuk menjudge mereka. Kita jangan terburu-buru untuk keluar kata-kata penghakiman. Tetapi ayo kita datang dengan kasih, ayo kita datang dengan sebuah hati yang mau mengasihi mereka. Kita datang dengan hati yang rendah hati, mau mendekap mereka kembali dengan kasih Tuhan. Dan yang terakhir yang dilakukan Paulus adalah, Paulus berkata jangan ribut sebab ia masih hidup. Dalam arti kata begini, ayo kita sama-sama tolong mereka. Siapa tahu kerohaniannya mereka masih ada. Siapa tahu mereka masih bisa untuk kita bangkitkan. Siapa tahu mereka masih bisa kita selamatkan. Siapa tahu mereka masih bisa kita tarik kembali untuk mereka makin membangun api rohani itu kembali ke rohaninya mereka untuk mereka makin bertumbuh dengan Tuhan. Jadi teman-teman ayo saya ajak semua anak-anak AOG ya, Sulam Papua untuk kita lakukan hal ini. Kita turun, kita mencari, kita aktif. Setelah kita dapat mereka, kita dengarkan alasan mereka. Ayo kita di level yang sama, bukan aku lebih di atas atau kamu lebih di bawah, tetapi kita sama level. Kita dengarkan keluh kesah mereka, kita saling sharing. Setelah itu kita peluk mereka dengan kasih Tuhan, biar mereka merasa diterima, kita doakan mereka dan kita tarik mereka kembali kepada kerohanian mereka, atau kita bawa mereka untuk terus bertumbuh dalam kerohanian mereka. Karena siapa tahu, kata Paulus, jangan ribut, dia masih hidup. Nah, dengan kita mendengarkan mereka, maka kita tahu posisi hatinya sudah di mana sih. Dengan mendengarkan mereka kita tahu orang ini masih bisa enggak untuk kita ajak kembali kepada Tuhan, untuk kita bawa dia kembali bertumbuh dengan Tuhan, atau malah sudah tidak bisa kita selamatkan sama sekali. Jadi teman-teman itu penting. Ya, ayo kita lakukan area ini sehingga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh bukan sendiri, tetapi kita bertumbuh secara korporat melalui online, melalui pertemuan kita di atmosfer. Halo, amin. Jadi saya rasa bahwa ayo jangan menjadi, karena kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa ke CG, kita menjadi orang yang nyaman di rumah apa adanya sehingga kita nggak memprepare segala sesuatu dengan terbaik. Justru salah, justru dalam keadaan begini buatlah kondisimu sehebat mungkin, sesiap mungkin untuk menghadapi segala situasi. Kita menjadi orang yang melihat bahwa situasi ini bukan membuat kita makin mundur, tetapi justru membuat kita makin beriman, makin maju dan kita makin berkembang dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah yang ketiga, bagaimana supaya kita ini bisa terus menjaga api rohani kita. Api kebangunan rohani kita. Yang ketiga adalah kobarkan api revival kita. Revival harus terjadi dimanapun kita berada. Katakan amin. Katakan amin. Dan saya tahu inilah respon hati setiap anak-anak AOG.
Dimanapun kita berada kita harus menjadi sebuah percikan api yang bisa membakar, yang bisa menyala untuk membakar yang lain, untuk membuat yang lain itu ikut dengan apa yang kita rasakan saat ini. Makanya dari itu teman-teman yang kita rasakan adalah kita harus membangun api rohani kita harus menjaganya. Jadi dimanapun kita berada, ayo kita pelihara api kerohanian kita sehingga itu tidak padam. Yang ketiga adalah yuk kita kobarkan api revival kita. Yang kita kerjakan apa? Dengar di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Garis bawahi kata berangkat. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Waktu sementara meeting, ketika mereka sementara berfellowship untuk bercerita, tiba-tiba ada yang jatuh dan mati. Semua orang panik, semua orang itu tiba-tiba kayak terdistract ya. Paulus itu waktu itu pun terdistract. Dalam arti kata Paulus tiba-tiba terdiam dan keluar sedikit dari agendanya. Agenda yang dia akan terus khotbah dan terus sharing, ternyata agendanya dia harus melihat orang yang jatuh. Nah, dengarkan baik-baik. Api kerohanian yang kita itu bagaimana? Lihat Paulus. Ketika itu terjadi ada yang mati, Paulus turun ke bawah. Paulus mulai mengadakan mujizat, dikatakan bahwa orang itu masih hidup. Setelah itu apa yang dilakukan Paulus? Paulus tidak menjadi orang yang berdiam diri teman-teman. Paulus tidak menjadi orang yang ya sudah karena ada kecelakaan kita stop, kita berhenti dan kita pertemuan nanti kapan lagi. Ya, kita atur reschedule lagi. Tidak begitu teman-teman. Tapi yang Paulus lakukan adalah begini. Ketika ada sebuah distract terjadi, yang Paulus lakukan adalah Paulus berhenti sejenak. Yang Paulus lakukan berhenti sejenak adalah Paulus itu mau caring. Paulus itu mau memperhatikan. Paulus mau menjadi seseorang yang mengasihi. Paulus menjadi seseorang yang melihat bahwa ada orang yang butuh suatu kebutuhan, maka ia menjadi jawaban di sana. Tetapi setelah itu Paulus mengatakan bahwa dia terus melanjutkan pertemuannya. Jadi dikatakan bahwa setelah kita terdistract teman-teman gara-gara wabah COVID-19 ini, bukan berarti bahwa api revivalnya kita juga stuck sampai di sini atau mati. Gak bisa. Kita menjadi seseorang yang terus melihat bahwa ini sebagai sebuah tempat untuk kita beristirahat sejenak, bukan supaya kita membangun api kerohanian kita di dalam gereja, bukan supaya kita membangun api kerohaniannya kita di fakultasnya kita atau di sekolah kita, tetapi justru kita dikirim pulang ke rumah untuk kita revivalnya di sana. Ternyata pertandingannya kita bukan lagi di studinya kita. Untuk saat ini bukan di studi, untuk saat ini bukan di sekolah kita. Tetapi untuk saat ini adalah revival ini terjadi di atas rumah-rumah kita. Di atas setiap kepala-kepala rumah tangga yang ada. Dalam arti kata papa-papa Anda harus dimenangkan, mama-mama Anda harus dimenangkan. Sekarang ini revival terjadi di dalam rumah-rumahnya kita. Jadi ayo teman-teman, jadikan bahwa kondisi hari ini tidak membuat kita itu malah menjadi orang yang tidak bisa mengabarkan api evangelism, pengabaran Injil. Tetapi justru kondisi kita hari ini, keadaan kita hari ini membuat kita dikirim ke rumah untuk menjadi revivalist di sana. Halo amin. Jadi ayo kita menjadi orang yang betul-betul tahu dan peka tentang apa maksud Tuhan hari ini. Lihat Paulus terdistract untuk sementara waktu. Dia melihat bahwa ada yang jatuh nih, ada yang meninggal nih, ada yang mati nih. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus rehat sejenak. Dengan kondisi begitu, dia turun ke bawah mencari, dia mendapatkan, dia merebahkan dirinya, dia mendekap dan dia mengatakan bahwa masih hidup. Yang dilakukan adalah dia mau untuk caring. Yang dilakukan adalah dia mau mendengar. Yang dilakukan adalah, Paulus yang lakukan adalah Paulus mau mengasihi. Paulus mau merasakan bahwa ya kita juga butuh waktu untuk kita istirahat sejenak. Untuk kita melihat hidup kita, untuk kita bisa melihat orang lain di sekeliling kita. Itu yang Paulus lakukan. Tetapi dengar, Paulus tidak tergoyahkan dengan fokusnya. Setelah Paulus mengatakan bahwa anak muda ini hidup, yang Paulus lakukan adalah kembali meeting teman-teman. Dia memecah-mecahkan roti, dia makan, setelah dia makan dia masih banyak berbicara. Dia berbicara bagaimana dia menceritakan segala kesaksian tentang kemenangan yang dilakukan bersama-sama dengan Roh Kudus. Setelah dia melakukan itu teman-teman, apa yang terjadi? Tanpa beristirahat, Paulus besoknya udah berangkat lagi. Hebat bukan? Jadi tahukah kita bahwa saya tahu bahwa COVID-19 hari ini itu membuat kita untuk rehat sejenak. Kita caring, kita kembali ke rumah, jadilah berkat di rumahmu. Ayo jadi berkat. Ya, jadi penolong bagi orang tuamu. Lihat apa yang bisa dikerjakan di rumah sebagai seorang penolong, sebagai seorang anak yang baik.
tolonglah mereka di rumah, jadilah berkat di rumah, jadilah kesaksian yang hidup, jadilah kitab yang terbuka di rumah. Kita bukan menjadi orang pemberontakan, bukan orang pembangkang, tetapi kita menjadi anak yang baik dalam nama Yesus. Kita menjadi orang-orang yang pulang dengan membawa kesaksian. Kan setelah kita berubah di dalam AOG, di dalam CG-CG-nya kita katanya kita sudah hidup baru, maka kita pulang ke rumah saat ini karena COVID-19 kita terdistract sedikit untuk kita menjadi berkat di rumah ternyata. Apa yang kita lakukan di rumah kita menjadi berkat. Ya dulu kita orang yang dikatakan sering memberontak, keras kepala, tapi saat ini kita menjadi orang yang penuh kasih. Kita penuh orang taat dan tunduk teman-teman. Nah setelah itu kita kerjakan ternyata yang kita lakukan adalah di saat yang sama ketika kita di rumah, kita sementara membangun kesaksian kita secara pribadi agar ketika kita ketemu nanti secara live, kita ketemu di CG, kita ketemu di AOG, kita bisa sharing tentang kesaksian kita waktu di rumah. Ternyata papaku bisa bertobat karena hidupku. Ternyata papaku bertobat setelah mendengarkan khotbah Ko Philip. Setelah khotbahnya Ko Chen, banyak mamaku itu bisa diubahkan, keluargaku dipulihkan. Itu menjadi suatu kesaksian yang powerful bukan? Makanya saat ini ketika kita terdistract di rumah, kita kembali ke rumah yang kita lakukan, ayo jadi berkat di sana. Dan jadi berkat itu bukan berarti soal kita hanya sekedar menjadi seorang penolong. Tidak teman-teman, yang kita lakukan adalah beritakan firman Tuhan melalui kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Bagaimana prakteknya? Bagaimana caranya? Api revival atau kubarkan api revival kita. Yang pertama adalah begini. Manfaatkan setiap ibadah-ibadah live streamingnya kita melalui online untuk ajak papa mama terlibat. Kan di rumah kita sendiri, terkadang kita menikmati karena kita punya handphone sendiri. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengajak orang tuanya kita? Kan ibadah sekarang dipindahkan ke rumah-rumah. Nah pas waktu ibadah, ajaklah teman-teman, ajaklah adik-adik kakak, ajaklah setiap keluarga kita untuk menyaksikan hal yang sama. Kenapa? Karena disinilah momen yang paling tepat untuk Anda memperkenalkan gereja kita. Ini momen yang paling tepat untuk kita memperkenalkan siapa Kristus yang kita sembah hari ini, yang begitu hidup, yang mengubahkan hidup kita. Ini yang terjadi teman-teman. Apa yang kita lakukan? Kita terus menjangkau orang untuk menerima Tuhan. Jadi jangan terbatas kita harus bawa orang ke gereja. Tidak. Saat ini kita bawa mereka untuk mengikuti setiap ibadah live streamingnya kita. Karena saya percaya keselamatan Roh Kudus masih bekerja dan masih ada di setiap ibadah-ibadah kita. Dan saya tahu justru kondisi hari ini bukan membuat kita menjadi orang yang ciut, menjadi orang yang kalah. Tetapi saya percaya bahwa ini waktunya untuk kita menjadi orang-orang yang hebat. Kita sementara menyusun kesaksian kita dan pas ketika kita kembali kita bisa menceritakan kesaksian-kesaksian yang powerful. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus biarlah setiap anak-anak AOG, papa mamanya dipulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus setiap hubungannya mereka dipulihkan, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya mulai diubahkan, berubah, transforming life terjadi atas keluarga mereka. Sehingga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan Roh Kudus bekerja berkarya atas keluarga ini dan menjadi berkat dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus Kristus. Itulah doa saya, itulah doa kami semua dan saya harap ayo sama-sama. Api revival kita gak boleh goyang gara-gara kita terisolasi di rumah. Tetapi api revival kita bisa terus kita kobarkan dengan apa? Dengan kita ajak setiap tetangga kita, papa kita, mama kita, adik kakak kita, bahkan seluruh kampung kita untuk kita ajak mereka untuk nonton live streamingnya kita atau ibadahnya kita. Supaya apa? Supaya mereka dikuatkan, mereka dijamah Tuhan, mereka mengalami pertobatan, hubungan keluarga dipulihkan, dan banyak orang yang makin diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Ayo teman-teman, ini waktunya untuk jangan berdiam diri, tetapi manfaatkan setiap ibadah kita untuk menjadi api revivalist. Untuk menjadi sarana atau momen untuk kita menginjil yang lain. Dan kita menjadi berkat karena kita menjadi orang yang diubahkan, hidupnya kita berubah. Dan kita mulai menjadi orang yang dikatakan bahwa hidupku tak sama lagi karena hidupku sudah adalah Kristus. Amin dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Halo amin. Amin dalam nama Yesus. Nah teman-teman, saya ulangi sekali lagi dengan ini saya selesai. Saya ulangi sekali lagi bahwa bagaimana kita menjaga api kerohaniannya kita. Yang pertama bahwa kita fokus untuk bangun hal yang penting dan berharga bagi kita. Prakteknya adalah kita saling terhubung di dalam setiap CG-CG-nya kita. Kita nggak boleh menjadi orang yang nggak terhubung, tapi kita terhubung. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita saling menjaga. Supaya ketika ada yang lemah dikuatkan, ada yang mau jatuh nggak jadi jatuh. Karena telah dikuatkan dan kita saling mendoakan. Halo amin. Nah yang kedua adalah kita turun ke bawah. Bagaimana menjaga api kerohaniannya kita adalah kita aktif. Kita turun ke bawah seperti Paulus, tetapi kita menjadi orang yang aktif. Kita mencari
Kita caring dengan setiap pemimpin rohani kita caring dengan anak-anak rohani kita. Kita cari mereka, dengarkan mereka. Ya, kita dengarkan bagaimana kondisi mereka di rumah, apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Kita dengarkan mereka, sekalipun mereka jatuh atau mereka jauh juga dari Tuhan. Kita dengarkan mereka, setelah itu kita rangkul mereka dengan kasih. Setelah kita mendengarkan mereka, kita rangkul dengan kasih, ayo kita tarik kembali mereka dan kita dekatkan kepada Kristus. Kita doakan mereka, kita kuatkan mereka kembali. Dan yang ketiga bahwa dengar, untuk menjaga api revivalnya kita adalah kita kobarkan dengan api penginjilan. Apa? Kita gak boleh diam, hanya berdiam diri di rumah. Tetapi kita mulai menginjil keluar. Menginjil keluar itu bagaimana? Ajak papa mama kita, ajak teman-teman CG-nya, ajak teman-teman kampungnya kita, teman-teman yang ada di dekat rumahnya kita untuk apa? Untuk kita bawa mereka untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Siapa tahu dengan bantuan Roh Kudus lewat live streaming itu keluargamu diubahkan. Kita terus menjadi penginjil, kita menjadi kitab yang terbuka untuk kita menjadi kesaksian di rumah kita sehingga papa mamanya kita, keluarga besarnya kita dalam nama Yesus Kristus mengalami Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sama-sama kita dimenangkan dan nama kita tercatat di kitab kehidupan. Amin dalam nama Yesus Kristus. Jadi ayo jangan lelah, kita saling terhubung, kita saling mendengarkan dan yang terakhir adalah kita saling mendoakan. Dan api rohani yang kita, kebangunan rohani yang kita harus bangun di rumah kita saat ini sehingga nanti ketika kita ketemu ada kemenangan yang besar. Haleluya. Mari semuanya kita siap untuk menyembah Tuhan. Saya selesai. Mari taruh tangan di dada kita. Hari ini ada karena Tuhanlah sementara membuat kita untuk kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di rumahnya kita, bukan? Kondisi hari ini membuat kita menjadi berkat di rumah kita. Kondisi hari ini membuat kita agar supaya kita menjadi orang yang lebih diurapi Tuhan di rumah. Bukan lagi dalam gedung gereja, tetapi sudah waktunya untuk kita lebih bersinar. Kita lebih menjadi orang yang dikuatkan di rumahnya kita. Dan ini kesempatannya kita AOG. Dimanapun engkau ditempatkan hari ini, itulah tempat terbaik untuk kita bisa bertumbuh. Dimanapun kita hari ini, itulah tempat terbaik untuk kita saling mendoakan. Dimanapun tempatmu hari ini, itulah tempat yang terbaik untuk kerjakan pertumbuhanmu. Kita mungkin terpisah dari jarak, tetapi kita bersatu dalam api rohani kita. Kita terhubung dengan Roh Kudus, kita terhubung dengan atmosfer ilahi yang membuat kita bisa selalu menyatu dalam doa. Dan ayo teman-teman, libatkan diri Anda dalam pertemuan-pertemuan rohani. Saling mendoakanlah, ya, saling menguatkanlah. Dan kita terus bertumbuh untuk mengerjakan keselamatan ini. Katakan amin. Can't wait to see you again. I love you, we love you. Semoga wabah ini semakin cepat berakhir. Dan kita akan sharing kesaksian kita yang kita bangun dan mengalami kemenangan apa aja yang ada di rumah. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Semuanya taruh tangan di dada kita. Dan saya mau kita nyanyikan lagu. Mari semuanya taruh tangan di dada kita. Kita akan sembah Tuhan. Amin Tuhan. Oramataka ya ralabu korama shikete karatu korama haramaya. Okorabataka ralamu ralama karaba shikete karalabu korabataka. Koramataka ya ralabu korabataka ralaya shikiralabu korabataka ralaba ralaba ya ralaba. Jamaah Tuhan. Berikan pengertian yang benar kepada mereka Tuhan. Kami terhubung karena hubungan kami dengan Tuhan. Kami terhubung karena hubungan kami dengan sesama kami. Kami mau mengerjakan terus keselamatan kami. Kami tidak mau berada di zona nyaman. Kami gak mau berada di tempat yang aman. Justru kami mau berada di tempat yang menentang kami. Yang menantang kami untuk terus bertumbuh dengan Tuhan. Sehingga kami bisa buktikan bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup. Tuhan, kerjakan hati kami agar kami terus fokus kepada rencana Tuhan. Kami menjadi orang yang aktif mengerjakan setiap yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga adalah kami mau menjadi kitab yang terbuka, menjadi Injil yang terbuka untuk kami bisa menjadi kesaksian dimanapun kami berada, terutama di rumah kami. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Orang mata kaya ralabo koralaba ya ralabo.
Buat kami untuk makin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Buat kami untuk makin jatuh cinta dengan Tuhan. Buat kami untuk terus lapar dan haus mencari Allah. Mencari Allah, membangun hubungan kami dengan Tuhan. Dan membangun hubungan kami dengan sesama kami. Membangun hubungan dengan anggota CG kami, dengan pemimpin kami. Membangun hubungan dengan setiap keluarga kami di rumah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan terima berkat Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu segala kondisi kami. Kami mungkin gak bisa menceritakan sebebas-bebasnya karena kami terpisah oleh jarak dan kami juga terpisah secara bertatapan muka dengan muka ya Tuhan. Kami mungkin ada hal-hal yang tidak kami bisa ceritakan satu dengan yang lain. Tetapi hamba-Mu berdoa, Engkau Allah yang paling mengetahui isi hati kami. Ya Tuhan, ketuk setiap pintu hati anak-anak AOG dimanapun mereka berada. Berkati anak AOG Sulam Papua ya Tuhan. Dimana setiap hati kami makin mau untuk dibentuk sama Tuhan. Kami makin terhubung dengan satu dengan yang lain. Kami makin cinta akan Tuhan. Lapar dan haus itu makin ada. Tuhan ajarkan kami untuk terus fokus melihat kepada Tuhan. Kami fokus membangun hubungan kami dengan Tuhan. Yang kedua, kami fokus membangun hubungan kami dengan sesama kami. Izinkan kami untuk menjadi berkat saat ini dalam keluarga kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, biarlah ada hati yang terus mencari Tuhan. Adalah hati yang terus aktif untuk membangun setiap
hubungan mereka dengan Tuhan dan juga teman-teman CG yang ada sesama mereka. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang mau mendengarkan orang lain, menjadi orang-orang yang mau mendoakan orang lain. Izinkan kami menjadi orang-orang yang fokus melihat visi Allah dalam kehidupan kami. Kami dipanggil untuk jadi pemenang ya Tuhan. Dan yang ketiga, izinkan kami untuk menjadi orang-orang yang terus mengerjakan api revival. Kami gak mau api revival itu padam atau bahkan hilang. Tetapi izinkan kami untuk menjadi orang-orang penginjil dalam rumah kami. Melalui sifat, karakter dan setiap apa yang kami lakukan. Jadi penolong dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan kami mau mengajak juga supaya setiap orang tua kami bisa melihat ibadah yang kami lakukan secara live streaming. Dan kami tahu Roh Kudus-Mu ada bekerja di sana untuk menjamah mereka. Dan bahkan ada pertobatan untuk keluarga kami. Sehingga setiap orang di rumah kami, papa mama, keluarga kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan keluarga kami dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oramataka ya ralaboko ramataka ya maralaboko ramataka ya sikirala. Mari kita akan terima berkat Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah setiap penyertaan Tuhan. Terimalah setiap hal yang terbaik daripada Tuhan akan turun ke atas hidupmu. Menaungi keluargamu. Dan menjadikan engkau berkat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan. Setiap berkat yang terbaik dari Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi milikmu. Setiap berkat yang terbaik engkau akan dipakai menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus bawa Tuhan naik yang tidak akan pernah turun. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dimanapun saat ini engkau berada, apapun yang engkau rasakan dan apapun yang engkau kerjakan pasti berhasil. Sebab ada tangan Tuhan yang menyertai untuk orang yang percaya dan terus berharap sama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus yang terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. See you dan God bless you. Time your people arise to be an army, show your glory. There is no one who can stop us now. We'll take this city for your glory. Show your greatness and your power. Give us the victory. We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. I say, oh. Say, hey. Now is the time your people arise to be an army. Show your glory. There is no one who can stop us now. We'll take this city for your glory. Show your greatness and your power. Give us the victory. We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. We are the army of God. Burning, burning the fire of God, yeah. I say, oh, yeah, 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 yeah. Ooh, I'm an army of God. No one can stop us now. We are the story makers. We're gonna take this city.